Apa sih maksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Kalian tahu nggak? Enggak. Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris yaitu paradigm yang artinya model, pola, atau contoh. Artinya, Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi seperti acuan, pedoman, dan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pancasila sebagai dasar hukum di Indonesia. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, semua hukum dan peraturan di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menjamin bahwa hukum-hukum yang dibuat harus menghormati nilai-nilai dasar seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia. Hukum dan politik harus mementingkan perlindungan hak asasi manusia, karena salah satu nilai dasar Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paradigma ini menuntut perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan dalam sistem politik dan hukum. Selain itu, hukum dan politik harus mampu mendorong kebinekaan dan toleransi. Paradigma ini menekankan pentingnya menghormati dan memelihara keragaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks politik dan hukum, ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia harus diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang mereka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi kini diganti oleh Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Dinilai tidak jauh berbeda dengan Omnibus Law, Perpu Cipta Kerja besutan pemerintah dianggap merugikan pekerja dan buruh. Di antara pasal yang disorot, yakni pasal 64 di mana ayat 1, pasal ini tidak menjelaskan secara jelas bidang dan jenis pekerjaan apa saja yang boleh menggunakan tenaga outsourcing. Sehingga bisa dianggap semua jenis pekerjaan bisa menggunakan tenaga outsourcing. Poin terkait aturan pesangon dalam Perpu Cipta Kerja juga menjadi polemik, karena jauh lebih kecil jika dibandingkan aturan ketenagakerjaan yang lama. Dalam rincian pasal 156 ayat 2 Perpu Cipta Kerja, karyawan korban PHK mendapatkan pesangon maksimal 9 kali upah. Perpu Cipta Kerja yang diresmikan Presiden Jokowi juga hanya mengatur waktu libur karyawan, yakni 1 hari dalam 6 hari kerja. Aturan ini tertuang dalam pasal 79 ayat 2 huruf B. Meski menjadi sorotan, pemerintah mengaku penerbitan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan prosedur. Pemerintah juga menyatakan syarat keadaan genting sehingga diterbitkannya Perpu adalah hak subjektif Presiden. Dalam tata hukum kita, bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif Presiden, tidak ada yang membantah sekali satupun ahli hukum tata negara. Bahwa itu iya, membuat Perpu itu alasan kegentingannya itu berdasar penilaian Presiden saja. Nah tinggal nanti akan ada political review. Political review-nya di DPR masa sidang berikutnya, judicial review-nya kalau ada yang mempersoalkan ke MK, kan gitu aja. Sementara Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat menilai pemerintah egois dan tidak memperhatikan proses judicial review yang memakan waktu, tenaga, sekaligus biaya. Inilah egonya pemimpin negara yang tidak peka terhadap suara rakyat gitu loh. Rakyat ini gimana kalau menurut saya? Satu, dengan seenak-enaknya, oke uji aja materi, uji aja lagi gitu ya. Loh, emang dikira nggak ada biaya di sana? Harus ada biaya besar di sana. Enak aja pemerintah ngomong gitu, karena nggak mengeluarkan biayanya dari rakyat kok gitu. Nah, bagaimana dengan rakyat mengajukan ujian materi? Itu kan uangnya sendiri. Kemarin buruh itu mengajukan JR di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja. Emang uangnya dari mana? Patungan kita. Kini bola panas Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ada di tangan DPR. Dikutip dari CNBC Indonesia, Ahmad Baidowi, Wakil Balik DPR RI dari fraksi P3 menyebut, jika DPR menolak Perpu Cipta Kerja, maka peraturan kembali pada putusan MK bahwa Undang-Undang Omnibus Law harus direvisi.
Sebelumnya pada 30 Desember lalu, Presiden Jokowi menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mengklaim Perpu Cipta Kerja bertujuan untuk melayani percepatan investasi. Perpu juga dibuat jika ada kegentingan yang memaksa. Tim Liputan CNN Indonesia. Seharusnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dan hukum mengingatkan pemimpin politik dan pembuat kebijakan bahwa pembangunan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang menghormati martabat manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan politik dan hukum di Indonesia berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan menghindari ketidakadilan serta penyalahan kekuasaan. Sekian video dari materi kelompok kami tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Terima kasih.